warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini guna untuk kita belajar dan mengajar. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menyemangati ilmu. Langsung saja pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul kami yaitu pendekatan pembelajaran di SDMI. Pendekatan pembelajaran di SDMI sangat penting untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Ada berbagai pendekatan yang dapat diterapkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang satu, meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu pendekatan yang tepat membuat siswa aktif dan mempelajari. Pembelajaran meningkatkan pemahaman dan minat belajar, seperti metode diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi dapat membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses belajar. Yang kedua itu memfasilitasi pengembangan keterampilan. Siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Itu seperti sekolah dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk siswa mengembangkan keterampilan siswanya. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan membuat siswa lebih antusias dalam belajar, yaitu guru menciptakan suasana belajar yang kondusif di mana siswa merasa aman, nyaman, dan didukung. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran. Satu, berpusat pada siswa. Siswa adalah subjek pembelajaran, kebutuhan dan karakteristik mereka menjadi prioritas. Itu seperti di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa menempatkan siswa sebagai dari pusat proses pembelajaran. Yang kedua itu bermakna. Materi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan siswa dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya seperti dalam proses pembelajaran matematika, yaitu mengukur panjang. Itu bisa kita contohkan seperti mengukur PJ dalam kelas atau kursi di rumah juga kan biasa ada meja, itu juga bisa sebagai contoh cara mengukur panjangnya. Yang ketiga itu aktif. Siswa harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran, tidak hanya mendengar tapi juga berdiskusi, berpraktek dan bereksperimen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Kelebihannya satu, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, kekurangannya itu membutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang matang. Yang kedua, dapat
dapat sulit diterapkan dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruksi. Siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan refleksi. Kedua, transformasi. Siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tiga, aplikasi. Siswa menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dan memecahkan masalah. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran tematik. Yang pertama, pemilihan tema. Tema dipilih berdasarkan kurikulum dan minat siswa. Yang kedua, pengembangan materi. Materi pembelajaran disusun berdasarkan tema yang dipilih. Yang ketiga, implementasi. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Identifikasi masalah. Siswa diajak untuk menemukan dan memahami masalah yang akan dipecahkan. Kedua, pengembangan solusi. Siswa bekerja sama untuk mencari solusi dan strategi pemecahan masalah. Ketiga, implementasi dan evaluasi. Siswa menguji solusi yang telah ditemukan dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut pendekatan pembelajaran. Pertama, aspek evaluasi. Yang pertama, keterlibatan siswa. Tujuannya melihat tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Metode observasi dan catatan anekdot. Yang kedua, penguasaan materi. Tujuannya mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Metodenya tes, kuis, dan tugas. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Menilai kemampuan siswa dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Metodenya portofolio, presentasi, dan proyek. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 yang berjudul pendekatan pembelajaran di SDNI. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kepada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peran guru dalam menerapkan pendekatan kontekstual di kelas? Bagaimana peran guru dalam menerapkan pendekatan kontekstual di kelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan pendekatan pembelajaran di SD atau SMP? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Permata. Bagaimana peran guru dalam menerapkan pendekatan kontekstual di kelas? Kontekstual itu kan secara tatap muka ya. Ya, itu mungkin peran guru itu bisa memberikan contoh, mungkin pergi ke lingkungan sekitar kelas itu memberikan masalah yang nyata, seperti memberikan contoh. Kita bisa suruh murid itu mengamati lingkungan di sekolah seperti apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah, gitu. Seperti kayak ada bunga, terus pohon. Masalahnya apa, maksudnya dari dia punya mengamatinya gitu loh. Dia kan disuruh melihat bunga toh, terus dia tuh kan siswa diajak pergi ke luar. Oh ya, itu kita bisa mengenali bunga itu apa saja sih yang ada di bunga, seperti kayak ada mahkotanya, jadi apa kayak fungsi apa, bukan fungsi, kayak struktur ini loh yang di bunga. Ciri-ciri yang ada di bunga gitu, kayak ada apa saja sih gitu. Itu kan secara kontekstual ya, secara nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mister. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan pendekatan pembelajaran di STMI. Yang pertama, pemahaman terhadap karakter siswa. Seperti guru perlu memahami karakter siswa di SDMI yang cenderung bervariasi dalam hal kemampuan, minat, dan gaya belajar. Penggunaan metode pembelajaran yang fleksibel seperti kombinasi berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek dapat membantu mengatasi kebosanan dan keterbatasan dalam satu metode. Peningkatan keterlibatan orang tua, seperti orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran siswa. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Ada. Demikianlah presentasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya beri aplaus dulu buat
siapa tahu gitu.